والمحشين على الشروح ومشايخهم وتلامذتهم والناصرين عنهم واكرم مؤلفاتهم وجمل العلماء والاولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعه من مشارق الارض الى مغربها والى اولياء اهل البلده وعلمائها وصلحائها والى ارواح والدينا ومشايخنا ومن احسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انه يتغشاهم بالرحمه والمغفره والجنه ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insyaallah malam ini kita mulai daras kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab yang terkenal mubarak, sangat besar barokahnya, dikaji di mana-mana, diantaranya di Tarim dan di seluruh penjuru dunia. Ini pengarangnya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhan. Manaqib beliau tidak usah panjang-panjang, cukup satu manaqib. Beliau adalah salah satu guru dari Sayyidina Abu Bakar Al-Adni. Udah cukup itu sudah manaqibnya ya. Jadi beliau ini salah satu gurunya Sayyidina Abu Bakar Al-Adni, Al-Idrus. Nah, ini Sahib Aden. Ini salah satu gurunya. Cukup sudah manaqibnya itu ya. Nah, itu. Tidak usah sebutkan yang lain, sudah cukup. Nah, kitabnya ini sangat barokah. Beliau punya karangan ini Muqaddimah Hadramiyah atau memiliki nama lain Mukhtasar Kabir. Kenapa disebut Mukhtasar Kabir? Karena beliau punya mukhtasar yang lain, Mukhtasar Shaghir atau Mukhtasar Latif. Yang dulu kita baca sudah hatam dan sekarang antum baca lagi sama Sayyidi Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muqdar. Itu juga terkenal sangat barokah. Kitab Mukhtasar Latif itu. Al-Imam Al-Kutub Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab mengatakan, santri itu kalau kepingin jadi ulama haqiqah dalam urusan fikih, maka untuk pemula baca Risalah Jami'ah dan Mukhtasar Latif. Untuk kelas menengah baca Umdah. Untuk kelas tinggi baca Minhaj. Nah ini, jadi ini 4 kitab yang dipuji oleh, bukan berarti menafikan keberkahan kitab yang lain, manfaatnya kitab yang lain. Enggak, ini menunjukkan keistimewaan kitab-kitab yang disebutkan ini. Bukan berarti yang lain tidak punya keistimewaan. Enggak. Jadi untuk pemula Mukhtasar Latif sama Risalah Jami'ah. Untuk menengah Umdah. Untuk tingkat tinggi itu Minhaj. Ini kitab yang sangat barokah. Jadi kalau kepingin santri menjadi santri yang hakiki, ulama yang hakikatan, harus mempelajari kitab-kitab tersebut. Alhamdulillah antum Mukhtasar Latif baca sama Habib, kemudian Risalah Jami'ah juga baca sama Habib, Minhaj juga baca seminggu sekali ya. Umdah untuk kelas menengah itu Umdah nanti. Nah mungkin nanti di satu waktu beliau mungkin akan baca kitab itu. Jadi ini Muqaddimah Hadramiyah, ini kitab yang sangat berkah. Nah, jadi bisa menjadi asas. Antum kalau faham isi Muqaddimah Hadramiyah ini, untuk memahami kitab fikih yang di atasnya itu akan mudah. Nah, kitab ini Muqaddimah Hadramiyah yang umum itu tercetak hanya sampai bab ibadah saja. Toharo, haji, toharo sampai haji. Toharo, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian di belakang ada pembahasan kurban dan akikoh, udhiyah dan akikoh. Tapi ada yang cetakan Darul Minhaj itu sampai pertengahan muamalat. Sampai pertengahan muamalat. Kitab ini kandungannya mirip sekali dengan kandungan kitab Minhaj, dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami. Jadi antum mempelajari Muqaddimah Hadramiyah ini seolah-olah antum telah mempelajari
kitab minhaj bab ibadah. Seolah-olah antum telah belajar minhaj. Nanti ketika antum baca minhaj, antum bisa merasakan bahwa kebanyakan isi minhaj sudah ada di sini. Kebanyakannya tanpa menyinggung khilaf. Karena memang untuk pemula, kalau di minhaj diterangkan khilaf-khilaf. Kalau sini tanpa menyinggung minhaj, hanya mengambil pendapat yang dianggap muktamad saja. Nah, ini mukadimah Hadramiyah. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal ini dimakamkan ada di kota Syihir. Syihir itu ada di pesisir Hadramut. Nah, jadi kawasan pesisir Hadramut. Banyak ulamanya dulu di Syihir itu. Syihir pakai shin, Syihir. Nah, itu banyak ulamanya dulu ada di situ. Pesisir Hadramut. Tidak usah panjang-panjang, kita langsung masuk ke pembahasan kitab ini. Wahid minkum yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Muqaddimah Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halal wal harami wa ja'ala man 'alima dzalika wa 'amila bihil khuluda fi daris salam wa masira man khalafahu wa asahu darul intiqam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بالنعم الجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. وبعد فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Pertama, kenapa beliau memulai dengan Bismillah dan Alhamdulillah? Mengikuti Al-Quran. Quran pertama kali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dan Alhamdulillah. Mengikuti iktidaan bil kitabil aziz. Jadi mulai dengan Bismillah, iktidaan bil kitabil aziz. Satu. Alasan kedua, wa amalan bi khabari kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa fi riwayah ajdam wa fi riwayah aqta. Jadi pertama alasan kenapa mulai dengan bismillah, mengikuti Al-Qur'an. Iktida itu mengikuti tanpa disuruh. Itu namanya iktida. Nah, beda kalau amalan, mengamalkan hadis. Berarti ada perintah dari hadis. Jadi amal itu ada perintah. Kalau iktida itu tanpa perintah. Antum melihat gurunya antum istiqomah dalam sholat jamaah, menjaga aurat wal adkar, sholat rawatib, qiyamul lail. Antum gak disuruh, antum niru. Itu namanya iktida. Ya, tanpa disuruh sudah niru. Itu namanya iktida. Tanpa disuruh ya, tanpa disuruh. Nah, ini alasan pertama. Kenapa beliau memulai dengan bismillah? Karena Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillah. Kemudian mengamalkan hadis. Ada hadis kullu amrin dibalin, itu. Setiap perkara yang penting. Artinya penting ini, artinya dibalin ai sahibu halin yuhtamu bihi syar'an. Jadi yang dianggap penting oleh syara.
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kok tidak dimulai dengan bismillah dulu? Fahuwa ajdam, berarti sesuatu itu ajdam. Ajdam itu mana aslinya diambil dari judam. Judam itu penyakit lepra atau kusta. Judam. Nah, orang yang tangannya itu awalnya memerah, kemudian hitam, kemudian rontok dagingnya. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang baik, yang penting, dianggap penting oleh syara, kok tidak dimulai dengan bismillah, ibarat orang yang kena penyakit judam. Wa fi riwayatin aqta. Aqta itu terputus tangannya, kakinya. Wa fi riwayatin abtar. Itu. Sama abtar itu ya juga terputus tangannya, kakinya. Sesuatu yang baik gak dimulai dengan bismillah, itu berarti. Maksudnya apa? Ajdam, abtar, aqta, kurang manfaat dan kurang barokah. Segagah apapun orang, setampan apapun orang, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kan kurang gimana gitu loh ya. Nah, itu. Atau kena penyakit judam, tidak ada yang mau mendekat. Itu. Tidak manfaat akhirnya gagahnya. Orang menjauh semua ya. Nah, itu. Begitu juga perkara penting, tidak dimulai dengan bismillah, itu kurang manfaat dan kurang barokah. Nah, itu. Ini bismillah. Baru setelah itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena riwayat hadisnya ada yang begitu. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Bilhamdallah fa huwa aqta wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. Setiap perkara yang dianggap penting tidak dimulai dengan hamdalah, maka yaitu tadi kurang manfaat dan kurang berkah. Nah, kurang manfaat dan kurang berkah. Nah, berarti ada dua riwayat hadis ya. Jadi ada dua riwayat hadisnya. Ada riwayat bismillah, ada riwayat alhamdulillah. Perkara baik tidak dimulai dengan bismillah. Sebagian riwayat alhamdulillah ya tadi itu ajdam atau abtar. Nah, berarti kita memulai dengan apa? Bismillah atau alhamdulillah? Hadisnya ada dua. Di sini lebih mendahulukan bismillah daripada alhamdulillah. Pertama ya tadi itu apa? Al-Qur'an dimulai bismillah atau alhamdulillah dulu? Bismillah baru alhamdulillah. Nah, ngikuti Al-Qur'an. Nah, kemudian ngamalkan hadis. Loh, hadisnya ada dua versi. Ada yang bismillah, ada yang alhamdulillah. Kenapa dahulukan bismillah? Ya karena tadi itu niru Al-Qur'an. Kemudian berarti kan bertentangan hadisnya ya. Ada yang bismillah, ada yang alhamdulillah. Nah, untuk menggabungkan itu, sama-sama diamalkan. Ada hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Sebagian riwayat hamdalah. Nah, ini sama-sama diamalkan. Caranya ya sama-sama ditaruh di awal. Nah, awal itu ada awal hakiki, ada awal idhofi. Awal hakiki memang betul-betul awal. Awal hakiki itu ma taqaddama amamal maqsud walam yusbaq bi syai'. Ya. Awal hakiki itu ma taqaddama amamal maqsud walam yusbaq bisa sesuatu yang ada di depan dan tidak didahului oleh apapun. Paling depan. Ya, paling depan. Itu namanya awal hakiki. Ada awal idhofi, ibtida' hakiki. Ada ibtida' idhofi. Ibtida' idhofi itu ya ada di depan, tapi enggak paling depan. Awal idhofi itu apa? Ma taqaddama amamal maqsud sawaun subiqa bi syai'in amla. Ada di depan, baik paling depan atau bukan paling depan, soft kedua, soft ketiga kan tetap di depan kan? Nah, itu tetap di depan. Ini namanya ibtida' idhofi. Lah, hadis bismillah dijadikan ibtida' hakiki, hadis hamdalah dijadikan ibtida' idhofi. Sama-sama diamalkan. Kenapa lebih mendahulukan basmalah dibanding alhamdulillah? Mengikuti Al-Qur'an. Nah, itu. Udah. Itu masalah hadis tadi. Walaupun hadisnya sanadnya juga dipermasalahkan, tapi nggak apa-apa. Itu fadhilul amal. Kemudian apa? Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada ba, ada isim, ada lafzul jalalah, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim. 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ini
bisa bermakna musahabah, bisa bermakna isti'anah ala wajib tabarruk. Tapi ulama kurang suka mengatakan baknya ini bak isti'anah. Bak isti'anah itu artinya yang jatuh setelah bak itu semacam alat. Kotok tu al-lahma bisikin. Saya memotong daging dengan bantuan pisau. Pisau menjadi alat untuk memotong. Lah ini kalau untuk bismillah baknya kita artikan isti'anah kayak gimana gitu loh. Kayak menjadikan nama Allah sebagai alat. Ya, kayak menjadikan nama Allah sebagai alat. Makanya dikasih embel-embel isti'anah ala wajib tabarruk. Maksudnya isti'anah untuk mendapatkan keberkahan. Tapi lebih afdol baknya kita katakan musahabah. Bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba huruf jar, ismi itu majrur, jar majrur. Dalam nahwu antum belajar jar majrur itu harus ta'alluq. Muta'allaqnya mana ini? Lafaz yang dita'alluqi mana? Dibuang. Bismillah. Bismillah. Muta'allaqannya ada di mana? Bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang. Afdalnya ditaruh di belakang. Paham ya? Jadi muta'allaq yang dibuang, yang dita'alluqi oleh jar majrur ini bisa ada di depan sebelum bismillah atau di belakang setelah bismillah. Nah, itu. Tapi afdalnya ada di belakang. Kemudian yang dita'alluqi ini bisa lafadz umum atau lafadz khusus. Boleh, sama-sama boleh. Lafadz umum atau lafadz khusus. Afdalnya pakai lafadz khusus. Berarti apa? Begini. Bismillah. Nah ini. Muta'allaqnya kalau umum ya abtadi'u. Ini umum. Kalau khusus ya tergantung antum bismillah dalam rangka apa? Ngarang kitab, makan, minum. Nah, disesuaikan. Bismillah u'allifu. Saya ngarang kalau ngarang. Kalau mau makan ya akulu, saya makan. Ya, akulu, asyrabu. Gitu. Atau kalau mau wudu atawaddu ila akhirih. Nah, kalau abtadi'u antum mau apa saja dikira-kirakan abtadi'u. Saya memulai dengan nama Allah ya. Saya memulai dengan nama Allah. Memulai. Kalau ini enggak, saya mengarang dengan nama Allah. Dengan nama Allah saya mengarang atau saya makan, saya minum, saya wudu, disesuaikan. Ini namanya khusus. Afdal mana dikira-kirakan abtadi'u atau khusus? Abtadi'u berarti umum. Kalau ini khusus. Afdal mana dikira-kirakan umum atau khusus? Afdal khusus. Kenapa? Karena kalau abtadi'u umum itu seolah-olah kita menyebut nama Allah hanya di awalnya saja. Di pertengahannya tidak tercakup, di akhirnya juga tidak tercakup. Beda kalau saya ngarang. Yang dikatakan ngarang ini awalnya saja atau mencakup seluruhan dari awal akhir. Awal akhir kan? Awal akhir ngarang kan? Nah, seluruh karangan ini dari awal sampai akhir bersamaan dengan nama Allah. Makna musahabah bersamaan. Saya ngarang bersamaan dengan nama Allah. Paham ya? Nah, itu. Atau makan, minum. Kalau dikira-kirakan tadi berarti awal makannya saja bersamaan dengan nama Allah. Setelahnya di pertengahan akhir tidak bersama nama Allah. Kalau makan kan dari awal sampai akhir juga makan bersamaan dengan nama Allah. Nah, kemudian, itu tadi. Muta'allaqnya ini bisa ditaruh belakang, bisa ditaruh depan. Ahsan di belakang. Kenapa? Menunjukkan makna hasr, membatasi. Hanya dengan nama Allah muncul makna hanya dengan nama Allah saya mengarang, tidak dengan nama yang lain. Hanya Allah satu-satunya ya, yang Maha Esa. Tapi kalau ditaruh depan, u'alifu bismillah, saya ngarang dengan nama Allah. Nah, itu. Bisa jadi dengan nama Allah juga nama yang lain. Nah, itu. Nah, itu kalau ditaruh di depan. Kalau taruh belakang menunjukkan makna apa? Hasr, menunjukkan makna hasr. Bismillah u'alifu. Sudah. Kemudian kok bukan billah, bismillah. Kok bukan dengan Allah, kok dengan nama Allah. Untuk membedakan antara yamin dengan tayammun.
Kalau yamin sumpah, billahi sumpah kan ya? Billahi, wallahi, tallahi itu sumpah. Di mana-mana gitu kan sumpah kan ya? Iya kan? Kecuali Madura, sumpahnya enggak gitu. Haram ya. Haram je. Iya kan? Itu sumpahnya Madura, haram. Itu. Kalau sumpahnya arti swear, ya. Sumpahnya arti swear gitu ya. Itu sumpahnya arti. Kalau Madura haram ya. Kalau billahi nanti syebeh serupa dengan sumpah. Padahal maksudnya ini bismillah ini sumpah apa tayamun, berharap barokah. Berharap barokah tayamun. Jadi bismillah tujuannya apa tayamun, berharap barokah kepada kitab yang dikarang, kepada makanan yang dimakan, kepada minuman yang diminum, berharap barokah. Nah, itu. Jadi biar ada bedanya antara yamin dengan tayamun. Udah, bismillah isim nama. Itu nama. Bismillah dengan nama Allah. Itu. Allah itu lafzul jalalah. Lafzul jalal, nama bagi zat yang harus ada. Kalau enggak ada ya enggak bakalan ada alam ini. Nah, yang wajib disembah itu. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama dari akar kata rahmah. Sama-sama dari kata rahmah. Nah, itu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lebih didahulukan Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Nah, itu. Maknanya Ar-Rahman itu apa? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Zat yang memberi nikmat-nikmat yang besar. Kalau Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Yang memberi nikmat berupa nikmat-nikmat yang kecil, nikmat yang besar dari Allah, nikmat yang kecil dari Allah. Ar-Rahman sang pemberi nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim sang pemberi nikmat yang kecil. Nah, itu. Umumnya bahasa Indonesia kalau ngartikan Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kurang pas. Kenapa? Rahmah itu memang maknanya itu kasih sayang. Rahmah itu maknanya kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Perasaan apa? Hah? Perasaan. Allah tidak bisa disifati dengan perasaan. Kenapa namanya perasaan itu berubah-ubah? Iya kan? Orang itu ada perasaan senang, susah. Apa senang terus? Apa senang terus? Atau susah terus? Enggak, namanya orang sesenang apapun pasti pernah susah. Sesusah apapun juga pasti punya senang. Itu. Ada cinta, ada benci, ada susah, ada senang, dan demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Lah, jadi kasih sayang itu perasaan. Mustahil untuk dinisbatkan kepada Allah. Mana asli rahmah? Mana aslinya itu Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi karena ini untuk Allah, tidak selayaknya diterjemah seperti itu. Nerjemah hal-hal yang dinisbatkan kepada Allah itu tidak mudah. Tidak cukup kita paham lughah, tapi juga harus paham apa? Akidah. Kenapa dalam kitab akidah, dalam ilmu akidah kita diajari apa sesuatu yang layak dinisbatkan pada Allah, apa yang enggak layak, apa yang boleh dinisbatkan pada Allah, apa yang enggak boleh. Jadi di sarahnya itu Ar-Rahman, coba antum perhatikan bismillahirrahmanirrahim, ketika menyebut Ar-Rahman di situ. Syifatani musyabbahatani bunyatal mubalaghah mustaqatani minar rahmah wa hiya, rahmah itu apa sih? Rahmah itu riqqatun fil qalbi taqtadi at-tafaddula wal ihsan. Riqqatun fil qalbi, yaitu rasa lembut, perasaan lembut yang ada dalam hati. Dari kelembutan yang ada dalam hati itu kemudian menuntut orang yang punya rasa itu untuk at-tafaddul, memberikan anugerah, wal ihsan, berbuat baik, memberikan nikmat. Ar-Rahmah riqqatun fil qalbi taqtadi at-tafaddul wal ihsan. Awalnya rahmah itu apa? Riqqa fil qalb. Aslinya rahmah iku riqqatun fil qalb.
Dari riqatun fil qalbi ini memunculkan hasil. Taqtadi menuntut. Apa hasil dari riqah? At-tafaddul wal ihsan. Itu. At-tafaddul wal ihsan. Berarti ini mabda'nya, awalnya, ini ghayahnya. Atau disebut juga lazimnya. Lazim. Jadi sesuatu yang melazimi mabda'. Jadi begini. Ini rahmah. Riqqatun fil qalb. Kelembutan, perasaan artinya. Perasaan lembut yang ada dalam hati. Ini makna rahmah. Dari kelembutan dalam hati ini, rasa lembut yang ada dalam hati ini, orang yang punya perasaan ini akhirnya menuntut dia untuk tafadul. Suka memberikan anugerah, ihsan, suka berbuat baik, suka memberi nikmat kepada orang lain. Nah, ini maknanya riqqah. Riqqah ini kalau melihat mabda'nya dinisbatkan kepada Allah, mungkin apa mustahil? Allah punya perasaan, artinya perasaan berubah-ubah kayak gitu. Mustahil. Tapi kalau melihat ininya, Allah suka memberi, Allah suka memberikan anugerah, suka memberikan kebaikan pada hambanya. Mustahil apa tidak? Nah, maka yang kita ambil mana yang ini. Karena ulama akidah itu punya kaidah. Apa kaidahnya? Ini penting. Khususnya ketika antum mau nerjemah sifat-sifat yang dinisbatkan pada Allah. Itu hati-hati, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Nah, jadi ulama akidah itu punya kaidah begini. Kullu ma yastahilu 'ala Allahi bi'tibari mabda'ihi wa warada. Kullu ma yastahilu 'ala Allah bi'tibari mabda'ihi wa warada yutlaqu wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimuhu. Ini kaidah penting sekali. Kullu ma yastahilu 'ala Allah, apapun yang mustahil untuk Allah bi'tibari mabda'ihi, melihat mabda'nya, makna awalnya. Tapi wawaroda, ada lafaz kalau melihat makna awalnya mustahil untuk dinisbatkan pada Allah. Tapi waroda itu artinya warid, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Kayak Rahman, Ar-Rahman tadi, di Quran ada apa enggak? Ada. Di hadis ada mensifati Allah dengan Ar-Rahman. Yuhibbu, innallaha yuhibbul mutatahhirin, ya kan? Iya kan, mutatahhirin. Doa wudu gimana? Waj'alni minal apa? Bukan itu. Jadi ada kalimat yuhibbu dengan la yuhibbu. Yuhibbu dengan la yuhibbu. Yuhibbu ini mana aslinya perasaan cinta. Kalau ya la yuhibbu tidak cinta berarti benci. Perasaan kan? Perasaan itu berubah-ubah apa enggak? Berubah-ubah. Mustahil apa boleh dinisbatkan kepada Allah? Mustahil. Doa ada di Quran, ada hadis, ini namanya waroda ya. Setiap apapun yang mustahil untuk Allah melihat makna awalnya. Tapi kok ada waroda, dalam Quran ada, dalam hadis ada. Maka ya tidak boleh kita nafikan, di Quran ada. Enggak, Allah tidak punya sifat rahmah. Kenapa rahmah ini mustahil? Loh, nanti dulu di Quran ada kok mau dinafikannya. Jangan dinafikan. Ya apa sikap yang benar? Yutlaku, tetap kita pakai, kita ucapkan. Allah punya rahmah, Allah yuhibbul muhsinin, Allah la yuhibbul kafirin, Allah la yuhibbul dhalimin. Tetap kita ucapkan. Cuma wa yuradu bihi, kita kehendaki dengan lafaz tersebut, wa yuradu bihi ghayatuhu wa lazimuhu. Kita menghendaki makna ghayahnya, makna akhirnya, makna yang melazimi makna awal tadi itu. Orang kalau punya sifat kasih sayang, suka memberi apa enggak? Iya kan? Suka memberi. Orang kalau cinta, suka memberi apa enggak? Hatta bakhil jadi dermawan ya, kalau cinta. Hatta bakhil, kalau cinta jadi dermawan. Nah,
orang yang benci suka menyakiti apa enggak? Suka menyakiti kan? Memberikan hukuman dan seterusnya. Nah, itu. Ini benci. Nah, maka semua sifat yang dinisbat pada Allah, lafaz yang dinisbatkan pada Allah dalam Quran dan hadis, kalau melihat makna awalnya itu tidak mungkin, maka kita ambil makna akhirnya. Makanya tadi itu Ar-Rahman diartikan apa? Al-Mun'im bijalailin ni'am. Kalau Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Jadi Ar-Rahman yang memberi nikmat yang besar-besar. Jadi arti memberi. Asalnya ya kasih sayang, aslinya mana awalnya kan ya. Tapi orang yang kasih sayangnya besar itu akan suka memberi tanpa berharap balasan. Nah itu Allah. Ar-Rahman yang memberi nikmat yang besar, Ar-Rahim yang memberi nikmat yang kecil. Jadi nikmat baik itu besar atau kecil semuanya dari Allah. Wadah. Nah, ini maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lagi ada yang mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung. Sari tilawah ya. Acaranya para asatid, sari tilawahnya perempuan ya. Biasanya sari tilawah perempuan kan ya. Di acara-acara resmi gitu. Enggak punya laki-laki kayaknya ya. Enggak punya laki-laki. Kekurangan stok lagi laki-laki. Jangan ada yang mengartikan begitu. Maha pengasih atau maha penyayang. Kayak tadi yuhibbu. Allah yuhibbul mu'minin. Allah yuhibbul mutatahirin. Diartikan cinta itu kurang pas. Kenapa? Cinta itu perasaan mustahil untuk Allah. Diartikan apa? Makanya kalau antum baca tafsir Jalalain, setiap kalimat yuhibbu ditafsiri yusibu, memberi pahala. Allah yuhibbul mutatahirin artinya Allah memberi pahala yang besar kepada orang yang selalu mensucikan diri, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Jangan dimana benci. Benci itu perasaan. Makanya kalau antum melihat tafsir Jalalain, setiap ada kalimat di Al-Qur'an ada la yuhibbu mesti ditafsiri yu'aqib, menyiksa. Ya, menyiksa. Kenapa? Kalau diambil makna awalnya mustahil, cinta dan benci itu perasaan. Nah, apa ini pelan-pelan. Nah, ini penting karena bismillah ini walaupun ini daurah fikih kok enggak bahas fikih sama sekali dari tadi ya. Nanti dulu. Itu kalau udah masuk babnya ini bismillah penting tiap hari antum baca bismillah enggak ngerti maknanya bismillah. Nanti suruh terjemah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak. Yang memberi nikmat yang besar dan kecil itu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah itu ada yang wajib. Hukumnya baca bismillah sekarang ya. Nah, ini fikih ini ya. Ini fikih. Baca bismillah itu ada kalanya wajib. Kapan? Ketika sholat wajib kan bismillah. Fatihah tidak pakai bismillah tidak sah mazhab kita. Itu harus bismillah. Ketika sholat, ketika dinadari itu wajib baca bismillah. Ada kalanya sunat, hukum asalnya baca bismillah itu sunnah. Ada baca bismillah itu haram. Kapan haram? Kalau mau melakukan perkara yang haram lidatihi. Bukan haram aridi, ada haram lidatihi. Jadi mau nyolong bismillahirrahmanirrahim. Mau nyongkel pintunya orang itu bismillah. Haram itu baca bismillahnya haram. Nah, itu. Bisa makruh. Kapan? Kalau mau melakukan perkara yang makruh lidatihi. Minum berdiri makruh apa enggak? Makruh. Minum berdiri bismillahirrahmanirrahim. Makruh bismillahnya. Kenapa? Minum berdiri itu makruh. Jadi banyak ini kayak menjadi tren kayak gaya gitu. Keluar dari Alfamart atau Indomaret ya. Itu keluar dari Alfamart, Indomaret bawa minuman kemasan itu. Itu. Ya. Makanannya, minumannya Marot, diberi dari Alfamart gitu, sama Indomaret. Jadi ambil, dibuka tangan kiri, minum sambil berdiri, tangan kiri, tuh, kelep kayak sapi gitu ya. Habis itu, habis itu botolnya dibuang sembarangan, nggak masuk ke dalam tempat sampah. Mulai awal sampai akhir nggak ada yang cocok dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu dianggap gaya. Banyak itu keluar dari Alfamart minumnya depan pintu, mengganggu orang
lewat depan pintu, tangan kiri, minum berdiri, itu. Minum berdiri, tidak baca bismillah. Hatta baca bismillah makruh itu ya. Kenapa minum berdiri makruh? Antum baca bismillahnya makruh. Itu. Kemudian botolnya dibuang sembarangan, tidak tepat ke tempat sampahnya. Banyak kayak gitu, kayak menjadi gaya gitu. Gayanya siapa? Nah, jadi itu baca bismillah. Tadi dikatakan kulu amrin dibalin ya. Kulu amrin dibalin, setiap perkara yang penting dibalin itu ay halin yuhtamu bihi syar'an. Jadi sesuatu yang dianggap penting oleh syara itu kalau tidak dibacakan bismillah maka fahuwa aqta wa fi riwayatin ajdam wa fi riwayatin abtar. Perkara yang tidak dianggap penting itu apa? Perkara yang tidak dianggap penting itu apa? Maksudnya halin yuhtamu bihi syar'an ini artinya bukan sesuatu yang sepele, yang remeh-remeh. Nah, kalau spidol ini asalnya di sini, tak pindah ke sini. Perkara remeh apa penting ini? Remeh kan ya? Tidak sunat baca bismillah. Ya tidak apa-apa baca bismillah, mubah. Nah, mubah. Jadi spidol ini ada di sini, mau tak pindah ke sini. Enggak penting. Bukan sesuatu yang penting secara syara enggak dianggap penting. Maka tidak sunat baca bismillah karena hadisnya kullu amrin dibalin. Ini laisa indahu bal ini, tidak penting ini. Pindah spidol dari sini ke sini tidak penting. Wadah ya. Beda kalau kita berserakan ada di bawah, antum ambil pindah ke atas yang sopan. Ini penting. Tapi kalau spidol ada di sini sama di sini apa bedanya? Antum pindah kayak gini, ini tidak penting. Itu kenapa tidak laisa dibalin. Kemudian juga yang sunat dibacakan bismillah itu tadi kul amrin dibalin, yaitu bukan laisa min safasifil umur. Kemudian walaisa dzikron mahdhon. Zikir murni zikir tidak sunat bismillah. Kayak doa, tidak usah bismillah, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, doa apa gitu. Tidak pakai bismillah. Kenapa? Itu murni zikir. Kemudian wala ja'ala lahu syari' mabda'an bi ghairil basmalah. Yang sunat baca bismillah juga ibadah-ibadah yang oleh syarak tidak dibuatkan awal khusus. Kayak sholat, awalnya apa sholat? Awalnya sholat apa? Takbir. Tidak usah bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tidak usah bismillah. Syarak sudah menjadikan awal khusus, yaitu takbir, khutbah. Hamdalah kan awalnya kan ya. Tidak usah tuh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Khutbah syarak sudah menjadikan awal khusus, yaitu hamdalah, sholat, takbir. Tidak usah antum pakai baca bismillah. Nggak sunnah secara khusus. Kalau dapat pahala apa enggak ya? Dapat pahala secara umum. Pahala di zikir. Bismillah kan zikir. Udah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Pujian itu ada 4. Hamdu qadim li qadim. Pujian zat yang maha qadim kepada zat yang maha qadim. Artinya pujian Allah untuk dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alhamdulillahirabbil alamin. Yang bilang alhamdulillah siapa? Allah. Muji siapa? Ya Allah sendiri. Ini pujian untuk Allah. Hamdu qadim li qadim. Ada hamdu qadim li hadis. Pujian Allah yang maha qadim kepada makhluknya. Ini hakikatnya memuji diri, pujian untuk Allah juga. Contoh Allah subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini Allah muji siapa? Rasulullah SAW. Hakikatnya Allah muji dirinya sendiri. Yang menciptakan Nabi Muhammad dengan khuluqin adzim siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga hakikatnya pujian untuk Allah. Ada hamdu hadis liqadim. Pujian makhluk kepada Allah yang maha qadim. Jelas pujian untuk Allah. Ada yang keempat, hamdu hadis li hadis. Pujian makhluk kepada makhluk. Ada makhluk memuji makhluk lainnya. Hakikatnya jangan besar kepala kalau dipuji makhluk. Hakikatnya itu muji pada Allah. Kenapa? Antum punya sesuatu yang layak dipuji. Siapa yang ngasih? Allah. Min ghairi haulin minna wala quwwah. Karena itu jangan besar kepala. Akhirnya kepujiannya enggak cukup nanti. Ya. Nah, itu. Bisa. Nah, itu semuanya alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Kemudian hamdu itu apa sih? Ada hamdu lughatan, ada hamdu istilahan. Gitu. Nah, hamdunya ini rata-rata yang tak terangkat dari Pusal Karimnya. Kalau antum ada Pusal Karim bisa lihat. Gitu. Hamdu secara lughatan itu apa? Nah, disebutkan as-sana bil kalam ala jamilin ikhtiyari
ala jihatit ta'zim. Sawaun kana fi muqabalatini ma'amla. Jadi yang dikatakan hamdu secara bahasa itu adalah pujian dengan ucapan. Hamdu lughatannya pujian dengan ucapan ala jamilin ikhtiyari, kepada sesuatu yang indah, yang indahnya itu bersifat ikhtiyari, pilihan. Ada upaya. Ada orang pinter. Pinter itu sulapan apa usaha? Ilmunya luas. Lahir langsung sulapan jadi alim, apa ada usaha? Ada ikhtiar. Ada ikhtiar kan ya? Ada usaha ikhtiar lah. Yang dikatakan hamdu itu adalah pujian dengan ucapan kepada sesuatu yang indah, yang keindahannya itu bersifat ikhtiari. Bukan wahbi, bukan anugerah. Beda kalau tampan. Orang terlahir tampan, apa dia yang mengupayakan jadi tampan? Anda ya dari sononya sudah. Ya, dari sononya sudah begitu. Itu. Tinggi, pendek dan seterusnya. Ala jamilin ikhtiyari, ala jihatit ta'zim. Pujian sebagai bentuk ta'zim, mengagungkan. Nah, pujian ini baik pujian karena dia memberikan nikmat atau tidak memberikan nikmat kepada yang lain. Karena memberi atau tidak memberi itu sama-sama dikatakan hamdu. Ada sesuatu indah itu manfaatnya ke orang lain. Ada kalanya manfaatnya tidak kepada orang lain. Ada orang punya ilmu diajarkan. Berarti kan dia memberi nikmat kepada orang lain, dipuji, hamdu namanya. Atau ada orang ahli sholat sunat, manfaatnya untuk dia sendiri, nggak nular kepada orang lain. Nah ini ketika kita puji namanya juga hamdu. Ini hamdu apa? Lughatan. Apa? As-sana bil kalam ala jamilin ikhtiyari ala jihatit ta'zim sawaun kana fi muqabalatini ma'amla. Ada hamdu istilahan. Hamdu istilahan itu apa? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamid aw ghairihi. Nah, ada perbedaan makna hamdu secara bahasa dan secara istilah terminologi. Hamdu secara istilah itu fi'lun, perbuatan, tidak khusus ucapan. Kalau tadi kan as-sana bil kalam, dengan ucapan. Adapun istilahan tidak, fi'lun, perbuatan. Perbuatan apa? Yumbi'u an ta'zimil mun'im, perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada orang yang memberi nikmat, baik kepada orang yang memuji atau kepada orang lain. Nah, ini namanya hamdu istilahan. Ada orang alim mengajarkan ilmunya lillahi ta'ala kepada orang lain, terus saya puji dengan lesan, hamdu. Baik dia ngajarkan ilmunya kepada saya atau tidak ngajarkan kepada saya, memberi nikmat dia dengan ilmunya itu memberi nikmat kepada orang lain, baik kepada saya atau tidak kepada saya puji dengan lisan, hamdu istilahan. Atau enggak dengan lisan, dia datang saya berdiri, fi'lun apa bukan? Yang menunjukkan ta'zim apa enggak? Menunjukkan ta'zim. Nah, jadi saya berdiri untuk menghormati orang ini karena punya ilmu, yang ilmunya ditularkan pada orang lain, memberi nikmat pada orang lain atau pada saya. Nah, ini. Atau dengan hati, di hati saya ta'zim. Fi'lun juga dalam hati, fi'lul qalbi. Jadi dalam hati saya ta'zim kepada orang itu. Walaupun tidak saya ungkapkan dengan ucapan atau perbuatan, dalam hati saya ta'zim kepada orang yang alim yang mengajarkan ilmunya. Ini juga hamdu. Jadi ada perbedaan hamdu lughatan dan istilahan. Kalau dari sisi bentuknya lebih umum yang lughatan apa istilahan? Yang istilahan, karena yang istilahan mencakup ta'zim dengan lisan, dengan perbuatan atau dengan hati. Sementara yang lughatan khusus dengan ucapan. Dari sisi bentuknya lebih umum yang istilahan. Tapi dari sisi alasannya lebih umum yang lughatan. Kalau yang lughatan, baik kebaikannya itu nular kepada orang lain, menjadi nikmat untuk orang lain atau tidak. Tapi kalau yang apa? Kalau yang istilahan khusus kepada orang yang memberikan nikmat. Udah. Wadah. Nah, ini hamdu. Alhamdulillah, semua puji hanya untuk Allah. Alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'al Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan kepada kita semua
mempelajari syariat Islam. Jadi mempelajari syariat Islam itu wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah. Itu. Wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan atas kita mempelajari syariat Islam dan mewajibkan atas kita mengetahui muamalah yang sahih dan yang fasid. Sahih berarti sesuai aturan syara, fasid tidak sesuai aturan syara. Wajib kita mengetahui muamalah yang fasid dan yang sahih. Kenapa? Li ta'rifil halal wal haram. Li ta'rif ay li ma'rifati. Agar kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram. Nah, kemudian untuk apa kita mengetahui syariat Islam, mengetahui muamalat yang sah dan yang fasid? Nah, wa ja'ala Allah ma'ala man alima dzalika wa amila bihi al-khuluda fi daris salam. Allah menjadikan nasib akhir ma'al, endingnya, ending ma'al itu ending. Allah menjadikan akhir akibat orang yang mengerti syariat Islam, mengerti muamalah yang sahih dan yang fasid, enggak hanya ngerti, tapi wa amila bihi, ngerti dan diamalkan. Ngerti syariat Islam yang diamalkan, ngerti muamalah yang sahih yang dilakukan, ngerti muamalah fasid ya enggak dilakukan. Dia ngerti dan mengamalkan. Apa akibatnya dia, ma'alnya dia, endingnya dia? Al-khuluda fi daris salam. Nasib akhirnya nanti kekal ada di Darussalam. Artinya surga. Darussalam ini surga, tempatnya keselamatan. Wa masiro yang ma'al tadi itu akibat. Wa masiro man khalafahu wa asahu darul intiqam. Allah menjadikan nasib akhir akibat orang yang menentang Allah, maksiat kepada Allah, darul intiqam. Rumah pembalasan. Apa? Neraka. Orang yang melanggar dimasukkan neraka. Kalau mukmin maksiat masuk nerakanya sementara kalau gak diampuni. Kalau diampuni ya tidak masuk. Tapi kalau kafir masuk nerakanya selama-lamanya. Nah, ini matanya. Jadi mempelajari syariat Islam itu wajib. Syar'un. Syariah itu apa sih syariah itu? Kita bicara syariah. Apa syariah? Syariah itu secara bahasa bermakna jelas. Ya. Kenapa? Karena Allah menjelaskan syariat ini kepada hambanya melalui perantara para rasul. Masyara'ahullah ay bayyana minal ahkam. Jadi hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada hambanya itu namanya syariah. Jadi hukum-hukum yang dijelaskan kepada Allah kepada hambanya melalui perantara para rasul. Itu namanya syariah. Isinya kandungannya syariah, din, millah itu sama. Jadi syariah, ad-din, al-millah itu sama. Jadi ada istilah syariah, ada din, agama, ada millah juga agama. Ya sama maksudnya tadi itu. Hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada hambanya melalui perantara para rasul. Itu namanya syariah, din wal millah. Dikatakan syariah yang mana syariah itu bermakna jelas. Kenapa dikatakan syariah? Karena dijelaskan oleh Allah. Millah dari kalimat imla, didiktekan. Kenapa? Karena agama ini didiktekan oleh Allah melalui perantara para rasul kepada hamba-hambanya. Didiktekan kan oleh Nabi, kan didiktekan kepada para sahabat. Itu millah. Din itu bermakna apa? Ketundukan. Kenapa? Karena apa? Bisa juga bermakna balasan. Karena nanti akan dibalas. Orang yang ngamalkan dibalas, yang meninggalkan juga dibalas. Kalau baik ya dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Dan bisa juga din itu bermakna ketundukan, karena kita diharuskan tunduk kepada syariat itu. Wadah ya. Jadi syariat, din, millah itu sama isinya. Apa? Hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah kepada hambanya. Islam ya agama yang ma'ruf yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita juga diwajibkan mengetahui muamalah yang sahih dan yang fasid. Jual beli, kalau ingin jual beli wajib kita mengetahui bagaimana jual beli yang sah, bagaimana yang batil. Kalau mau akad sewa menyewa, kita wajib tahu dulu bagaimana sewa menyewa yang sah, yang sesuai aturan, bagaimana
sewa menyewa yang tidak sah. Nah, demikian. Orang yang wajib belajar muamalah fardu ain itu ya yang mau melakukan. Kalau orang ingin hidup sendiri di gunung, nggak mau jual beli sama orang, nggak wajib belajar ilmu jual beli. Tapi kalau sholat hatta sendiri di gunung ya wajib belajar ilmunya sholat. Kalau muamalah itu enggak. Nah, di sini muamalah itu, hukum muamalah termasuk syariah apa bukan? Termasuk syariah apa bukan? Termasuk. Kenapa disebutkan secara khusus? Padahal tadi kan sudah dijelaskan, alladzi faradha alaina ta'alluma syara'i'al Islam. Allah mewajibkan kepada kita belajar syariat Islam. Syariat ini kan mencakup hukum ibadah, hukum muamalah, hukum pernikahan. Kemudian disebutkan wa ma'rifata sahihil muamalah wa fasidiyah. Dan Allah mewajibkan kepada hambanya mengetahui muamalah yang sah dan yang tidak sah. Lalu sudah cukup dengan syariah, kenapa disebutkan secara khusus? Ini untuk memberikan isyarah. Musannaf ingin memberikan isyarah bahwa masyarakat itu ceroboh urusan belajar muamalat. Banyak orang agamanya, ibadahnya bagus, Masya Allah, ngerti hukum-hukum ibadah, muamalat ngawur. Muamalatnya ngawur, pokoknya yang berlaku di masyarakat tidak apa-apa sudah. Umum sudah di masyarakat. Jadi banyak orang ngerti hukum ibadah, ngikuti aturan ibadah, tapi muamalah tidak ngikuti. Sekarang, hatta yang santri, hatta yang ustadz kadang-kadang ya, rata-rata jual beli pakai Shopee, iya benar, iya benar. Kadang-kadang ngajar bunyi ya punya Shopee. Bermuamalah pakai Shopee. Kalau ditanya gimana hukum jual beli pakai Shopee, jarang yang belajar. Oh, semua udah ngamalkan sekarang. Diharamkan ngomel-ngomel dia. Ketinggalan zaman. Semua masyarakat ngamalkan. Bukan berarti kalau semua masyarakat ngamalkan berarti benar sesuai syariat. Belajar dulu bagaimana sekiranya bisa sesuai syariat. Jadi bisa terjerumus ke dalam riba. Transaksi di Shopee, pakai model pembayaran Shopee Pay Later. Itu banyak yang ngamalkan. Kalau tanya riba kan enggak? Oh, semua orang udah melakukan, ada iklannya di TV tiap hari. Itu terus boleh. Nah, jadi disebutkan secara khusus muamalah, kenapa? Karena banyaknya orang yang ceroboh dalam aturan muamalah. Tidak terikat aturan, ya pokok masyarakat nggak melakukan, lakukan ya. Pokok menguntungkan lakukan. Atau orang-orang bisnis jadi dropshipper. Jadi dropshipper. Apa istilah lainnya? Hah? Belantik. Nah, ada istilah lainnya dropshipper atau? Enggak, ada istilah baru. Selain dropshipper, reseller ya, reseller. Gitu. Ada temennya update status. Ya, ada temennya di statusnya atau di Shopee-nya jualan misalnya pakaian menjelang hari raya kan, banyak yang upload baju koko gitu. Baju koko ready banyak gitu, segala ukuran. Terus tiba-tiba wah, kok ada yang update ini, di screenshoti fotonya di screenshot atau dicuri, status temannya dicuri pakai aplikasi khusus ya untuk nyuri status orang tanpa harus minta ya. Kemudian antum upload jualan, padahal saya tidak punya barangnya, tak upload. Ada pembeli, harga aslinya itu di temen anak yang jualan tertulis baju kuku harganya 75.000. Saya nggak modal apa-apa, cuma nyuri foto-foto ngambili foto-foto, ndak izin, ndak apa, wis ndak melakukan akad saya menjadi wakil, ndak, tiba-tiba tak ambil gambarnya, tak upload ulang. Ada orang nanya, berapa harganya itu? 90.000. Padahal aslinya 75. Nah, ada tak upload, ada orang nanya berapa 90.000. Oh iya saya beli satu kodi. Ya khair. Ini kirim alamat, kemudian transfer. Setelah transfer untuk pembayaran
baju koko 1 kodi tadi plus ongkirnya. Setelah dia transfer, baru saya ngomong ke teman anak yang pemilik pakaian nasi yang jualan tadi itu. Ini saya beli 1 kodi yang warna ini, ukuran ini, tolong kirim ke alamat ini, tak bayar. Anak cuma modal kayak gitu dapat keuntungan per pakaian dari 75 ke 90 ya kan. Nah, ke 75 dari 75 ke 90. Untung 15 kan? 1 kali 1 kodi 20 lumayan. Ya, udah 300.000. Cuman modal ngambil foto upload. Kuota tak beli, ngampung di warung kopi. Ya, ngampung di warung kopi 2.500. Itu ngampung wifi gratis ya. Itu. Udah sih, dapat keuntungan. Banyak yang lakukan apa enggak? Coba tanya hukumnya kira-kira. Enggak tahu dia. Oh, enggak apa-apa, paling banyak yang melakukan ini. Nah, enggak apa-apa paling ya. Siapa enggak? Makanya oleh musannaf di sini sebutkan khusus wa ma'rifati shahihil muamalah wa fasidiyah. Kenapa? Padahal sudah masuk ke syariat, iya kan? Disebutkan secara khusus karena banyaknya orang ceroboh urusan muamalah. Nah, itu enggak pakai aturan sudah. Wis pokoknya ngikuti masyarakat mengamalkan itu ya lakukan begitu. Nah, kenapa kita Allah mewajibkan itu li ta'rifil halal wal haram. Li ta'rif maksudnya li ma'rifati, agar mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kemudian tadi itu orang yang taat, ngerti dan mengamalkan akan dimasukkan surga. Orang yang melanggar akan dimasukkan darul intiqam, yaitu neraka. Cuman kalau kafir selama-lamanya, kalau mukmin, mati mukmin maksiat, maka terserah Allah, bisa diampuni tanpa disiksa dulu. Bisa jadi ya dibersihkan dulu karat-karatnya itu di mana? Dibakar di neraka, bersih karatnya baru masuk surga. Naudzubillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi ini syahadat. Jadi ini khutbatul kitab kan ya. Tadi bismillah, alhamdulillah, kemudian syahadat. Menyebutkan syahadat di dalam khutbah ini termasuk sesuatu yang penting. Di sarahnya itu ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud fahiyakal yadil jadma. Setiap khutbah yang enggak ada tasyahudnya, enggak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak ada syahadatannya, itu seperti tangan yang kena penyakit judam tadi. Seperti tangan yang kena penyakit judam. Karena itu termasuk rukun penting dalam khutbah dimasukkan. Nah, itu tadi khutbah kitab. Kalau khutbah Jumat tidak usah bismillah ya. Khutbah kitab bismillah, hamdalah, kemudian syahadat ini wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Sifatnya Allah al-manu bin ni'amil jisam, yang memberikan nikmat. Al-man itu dari isim fa'il, dari minnah, minnatun nikmat. Al-manu yang memberi nikmat atau anugerah, itu yang memberikan nikmat atau anugerah bin ni'amil jisam, dengan nikmat-nikmat yang jisam ay al-idham, yang agung, nikmat yang agung. Nah, jadi al-minnah itu bermakna apa? Nikmat. Bisa juga minnah itu bermakna mengungkit-ungkit. Antum berbuat baik diomongkan, ini namanya ngungkit. Misal ada sebagian orang tak bantu, baik secara materi atau tenaga. Nah, kemudian kok saya sebut-sebut lagi ke orang yang saya bantu tadi itu namanya minnah, mengungkit. Itu bisa menghilangkan pahala kebaikan yang saya lakukan. Ente nggak ingat, dulu ente terlilit hutang, saya yang bantu. Ente dulu kesulitan begini, saya yang bantu ente begini. Nah, ini namanya minnah. Nyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang yang kita bantu, yang kita beri kebaikan. Itu namanya minnah. Kalau ceritakan pada orang lain, ini bukan minnah, lebih parah, namanya adza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian, artinya jangan rusak pahala sedekah kalian dengan bil manni wal adza. Manni itu nyebut-nyebut nikmat kepada orang yang dikasih. Kalau ada menceritakan pada orang lain atau di video dibuat status, diupload ya, berbuat baik gitu.
terima bantuan 250.000, ada tulisannya gede, ayo foto bareng di video. Di video habis itu di-upload. Nah ini adzan namanya. Bisa menghilangkan pahala sedekah. Jadi jangan tidak bagus kayak gini. Di foto dia malu. Mungkin dia apa? Yang dikasih bisa jadi malu, atau walaupun dia tidak malu, keluarganya malu. Iya kan? Apalagi ngemis. Itu orang ngemis di foto. Gitu. Nah ini jangan. Jadi tidak usah dicerita-ceritakan baik kepada gitu. Atau antum ngasih sarung. Menjelang lebaran ada yang dikasih sarung. Pas sholat ini dipakai. Insyaallah bagus ya sarung yang tak kasih. Ini sama langsung hilang pahala itu ya. Bagus ya Pak. Pantas ke inti sarung yang anu ini. Pas sana milihkan untuk misalnya. Itu. Atau apa? Walaupun tidak sorohatan. Jadi habis tak kasih sarung, kemudian hari raya dipakai, ajib sarungnya. Itu. Ini man namanya, enggak bagus. Man itu madmum. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut nikmat yang diberikan pada orang lain itu jelek, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Gitu. Mahmud. Begitu juga disamakan oleh para ulama apa? Ditambah lagi al-walid, orang tua kepada anaknya, ngungkit-ngungkit kebaikannya, ini enggak masalah, enggak dosa. Jadi orang tua ente sudah tak rawat sejak kecil, tak kasih makan, tak biayai sekolah, tak biayai mondok, ente balasan ente mana? Orang tua enggak dosa. Kalau bukan, gitu. Jadi dari Allah, dari orang tua, tambah lagi minal ustad. Tapi ala sabilin nasihah, bukan ala sabil ngungkit-ngungkit. Ala sabilin nasihah, misalnya ada murid itu enggak adab kepada syekhnya atau apa. Terus diingatkan, ente dulu tak ajar dari enggak ngerti. Anak yang ngajari ente dulu alif ba ta. Tanpa belajar alif ba ta itu tidak bakalan bisa baca kitab. Nah, kadang sebagian orang itu gitu. Kalau udah pinter, yang ditakdim kadang guru yang terakhir aja, guru yang dulu-dulu yang ngajari alif ba ta, ngajari Fatihah, ngajari ilmu-ilmu dasar, enggak dihormati. Tidak bakalan bisa jadi alim kalau tidak belajar alif ba ta. Kadang-kadang enggak dihormati ya. Guru yang di kampung dulu habis mondok, guru di kampung enggak dihormati. Keliru. Nah, ini. Nah, boleh ngungkit-ngungkit. Anak yang ngajari ente dulu alif ba ta, tidak bisa apa-apa dulu. Anak yang ngajari ente baca Fatihah sehingga salat ente sah. Nah, untuk liajli nasiha biar dia apa? Menjaga adab, bukan untuk dalam rangka ngungkit-ngungkit atau apa. Enggak. Ala sabilin nasiha. Itu enggak madmum, enggak jelek. Jadi enggak apa-apa, enggak masalah kayak gitu. Selain itu enggak boleh. Jadi hanya Allah, orang tua sama ustaz ya. Tetapi ala sabilin nasiha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Ini syahadat yang kedua, saya bersaksi. Artinya bersaksi itu apa sih? A'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi. Itu namanya asyhadu. Saya meyakini dalam hati dan saya sampaikan, saya ikrarkan di hadapan semua orang bahwa Sayyidina Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Lebih didahulukan abduhu dibanding rasuluhu. Kenapa? Panggilan paling disukai oleh Rasulullah SAW itu Abdullah. Nah, itu. Allah memanggil Rasulullah dengan abdi itu panggilan yang paling disukai. Makanya di setiap keistimewaan agung pasti menggunakan kalimat abdun. Dalam Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Fa'auha ila abdihi ma auha. Nazzalal furqana ala abdihi. Semua yang istimewa pasti menggunakan panggilan abdun. Dan utusannya, hamba Allah dan utusan Allah. Ada nabi, ada rasul. Sama-sama dapat wahyu. Siapa itu nabi, siapa itu rasul? Disebutkan di situ. Insanun hurrun dzakar mim bani Adam. Itu. Akmalu man ursila ilaihim ilman wa fitnatan wa quwwatar ra'yin. Salimun min danati ab wa khana'um wa in alaya. Wa mim munafirin tab'an uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Definisi rasul yang sangat lengkap ini panjang ya. Apa itu rasul? Insan. Jin tidak bisa. Tidak ada jin jadi rasul, tidak ada. Kalau jin jadi rasulur rasul, agennya rasul mungkin.
Jadi kayak Rasulullah SAW kan diutus juga kepada jin. Nah Rasulullah kemudian nunjuk sebagian jin untuk dakwah kepada yang sebangsa, ya, kepada teman-temannya sesama jin. Itu ada Rasulnya Rasul, agennya Rasul. Tapi kalau Rasulullah tidak ada dari jin, harus insan hur, merdeka, tidak mungkin budak dakar. Tidak ada Rasul perempuan, Nabi perempuan tidak ada. Sayyidah Maryam itu waliyah, Sayyidah Asiyah waliyah. Tidak ada Nabi dari perempuan dakar. Min Bani Adam, dari manusia, tidak ada yang dari selain manusia. Akmalu man ursila ilaihim ilman wa fitnatan wa quwwatan. Rasul itu mesti setiap zaman pasti yang paling istimewa di antara kaumnya. Yang paling istimewa di antara kaumnya. Kaum yang diutus saja. Wadah ya. Misal Nabi yang kayak Rasulullah SAW diutus ke seluruh alam kan. Nah, maka paling istimewa di seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian nabi diutus ke satu kampung, ya berarti paling istimewa di kampungnya. Bisa jadi di kampung lain ada yang lebih afdol, tidak masalah. Untuk kaumnya itu paling afdol. Ada nabi diutus hanya ke Bani Israel, berarti paling afdol di kalangan Bani Israel. Bisa jadi di kalangan Bani Israel, di luar Bani Israel yang lebih afdol dari beliau, bisa jadi. Ya. Paling afdol di kaumnya, di tengah-tengah kaum yang menjadi sasaran dakwahnya. Baik dari ilmunya, kecerdasannya, kekuatan dalam berpendapat, itu kecerdasannya, itu semuanya paling afdal. Salimun min danaati ab wa khona'um. Semua rasul itu pasti selamat dari keburukan orang tua yang enggak baik, yang melakukan zina, itu enggak ada. Rasul itu dari ayah dan ibu mesti orang-orang istimewa. Semua rasul, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang semua orang tua Rasulullah, kakek-kakeknya dari ayah dan ibu terus ke atas sampai Nabi Adam, semuanya pasti melalui hubungan pernikahan yang sah dalam syariat setiap zaman. Enggak ada yang hasil Nabi itu salah satu orang tuanya, kakek-kakeknya, semua Nabi itu seperti itu. Enggak ada yang dari hubungan enggak benar. Semua pasti dari hubungan yang benar. Itu semua pasti begitu. Dan tidak ada yang kufur. Ayahnya Nabi Ibrahim gimana? Ayahnya Nabi Ibrahim kan banyak sebagian mufassirin mengatakan ayahnya Nabi Ibrahim itu kafir. Yang benar itu bukan ayahnya. Walaupun di Quran disebutkan abihi, ya, disebutkan abihi. Dalam bahasa Arab abun itu digunakan untuk ayah kandung, digunakan juga untuk paman. Nah, dalam bahasa Arab begitu. Abun itu bisa bermakna ayah kandung yang asli, bisa bermakna paman. Ayah yang disebut abihi dalam Al-Qur'an itu abu Nabi Ibrahim itu namanya siapa? Azar. Itu pamannya Nabi Ibrahim. Kalau ayah kandungnya Nabi Ibrahim itu namanya Tarikh. Itu. Tarikh. Meninggal Nabi Ibrahim dirawat oleh pamannya. Seperti Rasulullah SAW, abahnya meninggal dirawat oleh pamannya. Nabi Ibrahim juga begitu. Nah, ayahnya meninggal namanya Tarikh. Yang disebut abihi itu yang kemudian dilarang untuk memintakan istighfar, itu pamannya, bukan ayahnya. Nabi Ibrahim kakeknya Rasulullah SAW, salah satu kakek yang jauh. Jadi nggak ada kakek-kakeknya Nabi sampai Nabi Adam yang kufur, itu nggak ada. Semuanya orang-orang hebat di zamannya. Sayyid Abdullah itu di zamannya sebelum Rasulullah SAW lahir paling afdal di bangsa Arab. Kakeknya Abdul Muthalib di zamannya paling afdal, terus ke atas begitu. Terus ke atas begitu. Selalu paling afdal di zamannya. Al-mab'us itu jadi nabi itu tadi. Wa min munafirin tab'an. Kemudian setiap nabi itu pasti bebas, itu salim dari munafir, sesuatu yang membuat orang menjauhi. Secara watak itu orang menjauhi, kayak orang misalnya orang kena penyakit judam, dijauhi apa enggak? Dijauhi. Anbiya tidak ada satupun nabi yang punya penyakit seperti itu. Sesuatu yang membuat dijauhi oleh orang. Lah cerita Nabi Ayub gimana? Dikatakan sampai habis semuanya, badannya dimakan ulat, tersisa hati sama.
lisannya saja untuk berzikir kepada Allah. Itu cerita Israiliyat. Artinya cerita karangan orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu memang banyak dari mereka yang su'ul adab kepada anbiya. Jangankan ke nabi yang dari luar bangsa mereka, kepada anbiyanya sendiri yang dari kalangan Bani Israel su'ul adab. Bahkan pernah dalam satu hari mereka membunuh nabi dari kalangan Bani Israel 70 orang. 70 nabi dibunuh dalam sehari. Itu Bani Israel. Memang nggak sopan. Karena itu cerita-cerita, walaupun banyak kalau antum buka YouTube, cerita Nabi Ayub itu pasti disebutkan gitu kan, penyakitnya parah sampai dijauhi oleh semua orang, dikucilkan gini. Di sebagian kitab tafsir disebutkan itu, tapi nggak boleh dipercaya. Lu ini kitab tafsir yang menyebutkan orang alim, hatta siapapun, hatta siapa yang ngarang, nggak boleh dipercaya itu. Karena dalam kitab tafsir beberapa itu seleksinya itu kurang, seleksi informasi itu dalam kitab-kitab tafsir itu kurang ketat. Makanya banyak dalam kitab tafsir itu masuk cerita-cerita Israeli ya tidak boleh kita percaya. Kalau tidak bertentangan dengan akidah tidak ada masalah. La tusaddiq wa la tukadzib. Tidak usah kita ingkari, tidak usah kita percaya. Biar anggap info biasa gitu aja. Tapi kalau bertentangan dengan akidah wajib kita nafikan. Jadi nggak ada cerita-cerita kayak gitu, itu tidak benar. Lu ada di kitab tafsir, hatta ada di kitab tafsir, tidak benar. Tidak seperti itu. Jadi pasti salimun min munafirin tab'an, sesuatu yang membuat dijauh orang. Uhiya ilaihi bisyar'in, jadi menerima wahyu syara itu Rasul. Wa umira bitablighi, diperintahkan untuk disampaikan. Beda kalau Nabi. Kalau Nabi itu sama dengan Rasul dari visinya di depan itu, yaitu tadi insan khurdakar ila akhirih. Hanya saja bedanya Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima, kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Al-mab'us rahmatan lil anam. Nabi Muhammad SAW ini diutus sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Lil anam, li jamil khalaq. Rahmat untuk seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat semuanya. Jadi rahmat lil anam. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihil bararatil kiram. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga dan sahabat beliau al-bararah, orang-orang yang baik, al-kiram yang mulia. Rahmat kepada seluruh makhluk, hatta yang kafir. Di antara bentuk rahmatnya Rasulullah SAW kepada umatnya yang kafir, kalau Nabi terdahulu, umatnya kalau kafir dibinasakan. Nerima mukjizat, tetap kufur, binasa. Kayak Fir'aun, setelah menerima mukjizat beberapa kali, kok kufur, binasa, lenyap semua pasukannya. Kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Nuh, binasa. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW hatta yang kafir tidak dibinasakan total. Mungkin dibinasakan satu kampung mungkin, tapi total massal habis yang kafir semuanya tidak. Itu salah satu bentuk rahmatnya Rasulullah SAW. Dan banyak rahmat-rahmat yang lain. Bahkan yaitu tadi, sebagaimana dulu Darus Hikam, setiap orang itu nggak bakalan lepas dari dua nikmat, nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat diwujudkan, kemudian setelah diwujudkan ini, kalau tidak dapat madad, hilang lagi. Bukan balik jadi mani, hilang. Antum bisa wujud di dunia ini gara-gara diijad, diwujudkan oleh Allah. Diwujudkan. Kalau setelah diwujudkan tidak mendapat imdad, ya langsung sedetik dah wujud, habis itu hilang lagi. Kayak lampu ini, butuh listrik, pertama kali nyalakan apa seterusnya? Seterusnya. Kalau pertama kali nyalakan, dikasih listrik, kemudian diputus kabelnya, nyala apa enggak? Mati lagi. Begitu juga antum. Setelah wujud, kalau tidak dapat madad, hilang. Bukan jadi mani, hilang. Loh, kemana tadi? Hilang, tiba-tiba tidak ada. Hilang. Nah, itu namanya imdad, nikmat berupa madad. Jadi Allah memberikan madad untuk terus wujud. Itu. Tapi nggak ada satupun makhluk yang bisa langsung menerima madad dari Allah tanpa wasithah. Enggak ada ceritanya. Enggak kuat. Makhluk siapapun menerima madad dari Allah tanpa wasithah. Enggak ada yang kuat. Enggak ada yang kuat. Siapa wasithahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi wasithah madad dari Allah untuk semua makhluk. Al-awwalin wal akhirin, al-ins wal jin wal malaika wal arsy wal kursi, semuanya madadnya dari Allah, wasithahnya Rasulullah SAW. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya bagi-bagikan madadnya Allah, yang memberi Allah, saya bagi-bagikan. Kenapa harus perantara Nabi? Kalau tidak bisa. Makanya beliau ini rahmat lil alamin. Rahmat untuk apa? Wasithahnya madad ini. Kalau diputus madadnya oleh Nabi, hilang sudah. Hatta imannya orang yang sudah mukmin hilang kalau diputus. Jadi iman, pertama dikasih hidayah iman. Kemudian setelah dapat hidayah, perlu madad seterusnya. Wasithahnya siapa? Rasulullah SAW. Diputus, hilang. Itu maksudnya rahmatan lil alamin, seluruh alam. Perlu nikmat ijad dan imdad. Wasithahnya Rasulullah SAW. Jadi satu-satunya makhluk yang gak perlu wasithah hanya Rasulullah SAW. Bisa langsung nerima madad dari Allah. Selainnya gak bisa nerima madad dari Allah langsung, gak kuat. Harus melalui Nabi baru ke orang itu. Nah, makanya dalam sebagian sholawat disebutkan wa ma min syai'in illa wa bihi manut idlaulal wasithah la dhahabal kamakila al mausud. Gitu. Semua sesuatu itu pasti punya hubungan dengan Rasulullah SAW. Yang ngasih Allah, yang nyiptakan Allah, wasithahnya Rasulullah SAW. Makanya dikatakan nahnu bin nabi wan nabi billah. Kita melalui perantara Nabi, Nabi langsung dari Allah. Ya. Nahnu bin nabi wan nabi billah. Mau tidak mau. Makanya apapun yang antum inginkan dari Allah, nah itu, jangan pernah lupa wasithahnya Rasulullah SAW. Kalau kepingin banyak madad dari Allah, satu-satunya yang dekat dengan wasithahnya. Nah, itu. Dengan Rasulullah SAW, perbanyak salawat, kenali Rasulullah SAW, ittiba. Dengan begitu akan deras sekali madad dari Allah, langsung otomatis. Sallallahu alaihi wa sahbihi sampai amma ba'd ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.